Assalamualaikum. Oke, ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu, Nak. Berdoa dimulai. Warzuqna Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat buat belajar? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Ibu lihat juga kelasnya sudah bersih, sudah rapi, berarti pagi ini sudah piket kelas ya. Oke, sebelumnya Ibu bakal absen terlebih dahulu. Aan, Amelia, Anissa. Oke, berarti ada beberapa teman kalian hari ini yang tidak masuk sekolah ya. Ada yang karena sakit, ada mungkin yang ada urusan keluarga juga. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Tentang coding, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu ya. Hari ini oke, jadi hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian berpikir komputasional dalam pengolahan data. Ya, jadi hari ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengelompokkan data. Ya, siap untuk belajar? Siap. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini, tapi katanya siap belajar. Buku belum ada yang keluar. Siap belajar tidak? Siap. Ayo, kalau memang sudah siap belajar, keluarkan bukunya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi kalian belajar itu tidak hanya untuk belajar saja, Nak ya. Tetapi harus ada tujuan yang dicapai dalam belajar, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengenal berpikir komputasional. Nah, nanti Ibu akan mengenalkan kepada kalian apa itu cara berpikir komputasional. Yang kedua, memahami apa itu data dan bagaimana cara mengolah data. Nah, jadi nanti Ibu akan memberitahu kepada kalian seperti apa data itu, ya, dan bagaimana cara mengolah data, ya. Sudah ada yang tahu di kelas ini apa itu data? Ada yang tahu? Belum, oke. Berhubung kita baru di tahap awal, nah ya, jadi pasti banyak yang belum tahu mengenai data ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Tahu dengan komputer? Tahu. Pernah main komputer? Pernah. Di mana? Di SD. Berarti SD dulu sudah pernah belajar komputer ya. Kalau di SD dulu komputer atau laptop, nah ya, biasanya ya. Keempat, cara berpikir seperti komputer dalam memecahkan masalah ya. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya. Pikir komputasional tadi, misal ya. Kalau dekomposisi
kalian memisahkan buku. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memisahkan buku, misal hari Senin, ini buku mata pelajaran IPA, ya. Ini mata pelajaran IPS. Selasa, matematika, agama. Rabu, pelajaran apa lagi? Nah, itulah yang disebut dekomposisi. Kalau algoritma, ini langkah-langkahnya. Misal ya, langkah-langkahnya kalian pergi ke sekolah sini. Dari rumah, bangun tidur. Terus apa lagi setelah bangun tidur? Mandi. Apa lagi sudah mandi? Sarapan. Berbaju dah, berbaju. Nah, berbaju ya. Jadi misalkan dari bangun tidur, Bu, saya langsung mandi, langsung pakai baju seragam sekolah, terus saya langsung sarapan, terus berangkat sekolah. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma ya. Jadi dilakukan sesuai dengan langkahnya. Paham sampai situ? Nah, sekarang Ibu bakal mengenalkan kalian pada data. Apa itu data? Identitas kalian itu data bukan? Data, nama, tanggal lahir, ya, nama orang tua, nama ayah, nama ibu, alamat, ya, nomor HP, itulah yang disebut data, ya. Lanjut lagi. Kenapa perlu data itu penting? Coba siapa yang bisa jawab? Bisa. Kenapa data itu sangat penting? Bisa. Biar apa? Nah, malu-malu ngejawabnya ya. Data apa? Biar? Benar sekali. Jadi yang namanya data itu kenapa sangat penting? Misalkan data pribadi kita. Itu biar orang bisa mengenal atau mengetahui siapa diri kita ya. Itu. Data itu juga tidak hanya berbentuk identitas diri. Nah ya, misal siapa saja hari ini yang mengunjungi perpustakaan. Nah, itu juga termasuk data karena gurunya mencatat. Di situ ada buku tamu, buku keluar, buku masuk, ya. Paham ya? Kalian baca Yasin pagi tadi, itu juga termasuk data. Siapa yang baca Yasin, siapa yang telat. Iya kan? Dicatat tidak oleh guru, siapa yang telat tadi? Dicatat. Ya. Jadi itu juga termasuk data. Dengan adanya data, ya, Bapak Ibu guru bisa mengambil keputusan untuk kalian. Misal, kalian yang telat tadi, kalau sudah 3 kali telat pergi ke sekolah, Bapak Ibu guru bisa memutuskan apa tindakan yang akan diambil. Ya, misalnya, oh anak ini sudah 3 kali telat, tapi tidak ada perubahan. Ya, mungkin harus diberikan surat peringatan atau dipanggil orang tuanya. Ya, begitu ya. Paham? Nah, kita sekarang masuk ke LKPD ya. Ibu rasa sampai di sini kalian paham. Sebelum kita masuk ke LKPD, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham sampai sini ya? Nanti Ibu ada LKPD untuk Ibu uji cobakan kepada kalian kira-kira sejauh mana kalian memahami tentang pengolahan data ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian berpikir ya mengerjakan LKPD, Ibu punya permainan. Silakan berdiri dulu. Ibu punya permainan. Nama permainannya lawan kata. Kemarin sudah pernah belum? Pernah ya, waktu MPLS sudah pernah Ibu ajarkan. Ini gunanya untuk mengembalikan fokus kalian ya dalam belajar. Jika Ibu suruh duduk, maka kalian berdiri. Ini namanya game lawan kata ya.
Kalau ibu suruh berdiri, maka kalian duduk. Siap bermain? Siap. Oke. Dengarkan perintahnya. Silakan berdiri. Toleh ke kanan. Bisa. Kemana bisa? Toleh ke kiri. Toleh ke kiri. Berarti deh. Siap. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi ini tentang pengolahan data, nah ya. Jadi baca benar-benar instruksinya ya, kerjakan, langsung jawab di sini saja, nah ya. Ya. Oke, di sini baca petunjuk pembelajaran. Peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep berpikir komputasional dan penerapannya dalam pengelolaan data sederhana. Ya. Di sini aktivitas pengolahan data. Lihat di bawah sini ya. Di sini ada nama siswa, hadir, izin, sakit, dan alpa. Ya. Jadi, di belakangnya juga ada nama Rian, hadirnya berapa kali, izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, dan alpanya berapa kali. Di belakangnya ada sebuah pertanyaan. Siapa yang paling sering alpa? Nah, kalian ambil dari data yang sudah ada ya. Yang kedua, siapa yang hadir paling lengkap selama 1 minggu? Kalian di mana ngelihatnya? Di apa? Tabel ya, tabel data yang sudah disediakan. Soal ketiga, buatlah kesimpulan sederhana dari data di atas. Misal ya, yang paling banyak kesimpulannya contoh ya, yang paling banyak sakit itu siapa? Yang jarang hadir alpa itu siapa? Ya, terus misalnya yang sakit itu siapa? Ya, yang paling banyak. Paham ya? Ya, boleh. Datanya mau dibentuk menjadi tabel lagi juga boleh. Tinggal kalian nanti menjelaskannya seperti apa, ya. Yang penting kalian paham, orang lain juga paham. Sudah paham? Oke, lanjut. Silakan dikerjakan, nak. Bawa ininya, nak. Oke, berdua ya. Berdua sama teman saja, tidak apa-apa. Ya, dibacakan yang soal yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibacakan soalnya, langsung dijawab. Siapa yang paling sering alfa? Rian dan Santi. Nomor 2. Siapa yang hadir paling lengkap selama 1 minggu? Alia. Buatlah kesimpulan sederhana dari data di atas. Nomor 0. 1, 2, 3, 4. Nama Alia, Rian, Budi, dan Santi. Hadir Alia 5 kali. Izinnya kosong, sakitnya kosong, alfanya kosong. 2. Rian. Hadirnya 3 kali, izinnya 1 kali, sakitnya kosong dan alfanya 1. Budi, 3. Budi, hadirnya 4 kali, izinnya kosong, sakitnya 1 dan alfanya kosong. Santi, 4. Hadirnya 2 kali, izinnya 1 kali, sakitnya 1 kali dan alfanya 1 kali. Jadi yang paling banyak adalah siapa? Yang paling banyak ini apa? Yang banyak tidak hadirnya? Santi. Oke, jadi yang paling banyak tidak hadirnya adalah Santi. Oke, terima kasih. Silakan duduk, nak. Tepuk tangan buat temannya. Yang lain sudah selesai? Disa sudah? Oke, coba Disa. Ibu pengen lihat hasil dari pengolahan data dari Disa. Dibacakan saja, Disa.
Boleh sama temannya sebangku? Siapa yang paling sering alfa? Siapa? Rian dan Santi. Hmm. Siapa yang hadir paling lengkap selama 1 minggu? Alia. Buatlah kesimpulan sederhana dari data di atas. Kesimpulannya, nama yang sering alfa ada 2 orang, yaitu Rian dan Santi. Dan nama yang hadir paling lengkap adalah Alia. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Berarti dari 2 perwakilan teman kalian tadi yang maju, itu Ibu sudah bisa menilai kalau kalian sudah bisa mengelompokkan data ya. Jadi kalian sudah mulai memahami bagaimana cara mengelompokkan data yang benar ya. Datanya itu tadi yang mana? Yang mana datanya tadi? Yang ada di tabel. Itulah yang namanya data ya. Jadi kalian mulai sekarang ya. Misalnya, oh aku hari ini nak nyusun buku. Oh aku hari ini misalnya ada PR. Nah itu berarti kalian sedang mengelompokkan data ya, dari pengolahan data. Kalian mengelompokkan ini pelajaran ini hari ini pelajaran ini. Berarti secara tidak langsung kalian sudah berpikir seperti apa yang di depan? Data. Seperti komputer. Ya, berarti kalian itu dalam keseharian kalian itu juga berpikir sebagai komputer. Kalian mengelompokkan mana makanan yang enak, mana yang tidak enak. Obat itu enak tidak? Tidak, pahit tapi sehat ya. Kalian mengelompokkan, misalnya disuruh minum, ini obat. Ini misalnya makanan yang enak tadi. Yang mana lah kalian dulukan? Nah, makanan yang enak didahulukan ya. Berarti pikiran kalian itu bekerjanya seperti komputer. Kalian mengelompokkan mana yang enak terlebih dahulu, mana yang tidak enak terlebih dahulu, ini yang dibelakangkan. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Kertasnya tadi, Nak. Gitu ya. Ya. Sudah? Sekarang Ibu tanya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat bisa? Bisa. Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat. Senang tidak belajar coding? Senang ya. Coding ini mata pelajaran baru, tapi sebenarnya kalian sudah belajar pada pelajaran informatika. Jadi itu ada keterhubungannya antara informatika dengan pelajaran coding ya. Sekarang Ibu tanya. Melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Refleksinya berupa pertanyaan ya. Kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, apa Nak? Gaya pembelajaran, bagaimana cara pengolahan data. Cara pengolahan? Data. Oke, jadi kata si Okta, dia hari ini belajar bagaimana cara pengolahan data ya. Selanjutnya, pernah tidak kalian berpikir seperti komputer selama ini? Pernah. Ayo, siapa yang jawab? Pernah berpikir apa? Iya, pernah. Saat saya makan, saya memilih lauk yang enak terlebih dahulu untuk dimakan. Nah, terlebih seperti yang Ibu katakan tadi ya. Jadi memilih lauk yang enak terlebih dahulu, baru
yang didahulukan untuk dimakan ya. Jadi kata Disa dia pernah berpikir seperti komputer berarti selama ini ya. Berpikirnya seperti apa? Jadi dia memisahkan mana lauk yang enak dulu, mana yang tidak enak misalnya. Atau ada yang kebalikan, makan yang tidak enak-enaknya dulu. Misal, sayurnya dulu dihabisi, lauk ikannya atau lauk misal ayamnya itu bagian terakhir. Pernah tidak? Pernah pasti ya. Misalnya ada makan bakso, yang kecil-kecilnya itu dimakani dulu, yang besarnya itu makannya terakhir. Pernah? Pernah. Ibu yakin pasti pernah. Kalau anak yang cowok, misalnya makan mie goreng pakai telur, ya, mie-nya sudah dihabisin, telurnya belakangan, ya. Itu namanya berpikir seperti komputer. Nah, berarti kalian itu dalam kehidupan sehari-hari juga sudah berpikir seperti komputer, ya. Oke, untuk minggu depan, ya, tugasnya silakan kalian mengelompokkan data. Mengelompokkan data apa? Anggota keluarga yang ada di rumah. Ya, misalnya ayah. Ayah ini bekerjanya di mana, ya? Dari mulai tanggal lahirnya, terus ibu. Ibu bekerjanya di sini, tanggal lahirnya di sini. Kira-kira terus saudara ada berapa misalnya ya? Paham ya? Boleh dibuat tabel seperti yang Ibu contohkan tadi di LKPD, boleh. Terus dijelaskan, misalnya Ibu berangkat kerja misalnya pagi seperti ini, ayah berangkat kerja pukul sekian, saya pergi sekolah misalnya pukul sekian, adik saya pergi sekolah pukul sekian. Ya, boleh dijelaskan seperti itu juga boleh. Paham? Oke, kalau sudah minggu depan nanti kita akan belajar tentang manfaat dari konten digital, ya. Jadi habis ini kita akan belajar tentang konten digital. Tahu konten digital? Apa? Apa? Yang lagi viral-viral sekarang apa? Bikin video, AI. Nah, sudah pintar ya kalau sudah tahu ada yang AI itu ya. Terus ada lagi yang namanya, kalau konten digital itu, misal emak-emak yang sekarang itu di mana sukanya sosmednya? Facebook. Nah, itu salah satu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tutup pertemuan hari ini ya. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Silakan ambil pelajaran yang baiknya ya. Dan boleh kalian cari di internet tentang pelajaran hari ini, berpikir komputasional ya. Kalau merasa belum paham, bisa tanya langsung dengan Ibu ya. Baik, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.